Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ghafirid dhanbi wa qabilut tawbi syadidul iqabi la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadirin yang dirahmati Allah. Islam merupakan salah satu agama yang membahas segala aspek kehidupan. Aspek perekonomian merupakan salah satu aspek yang menjadi pembahasan di dalam Islam. Islam tidak meninggalkan begitu saja urusan tentang dunia manusia. Islam mengatur bagaimana pola konsumsi manusia, begitu juga Islam mengatur pola produksi dan Islam mengatur pola distribusi. Ketiga aktivitas tersebut merupakan aktivitas utama di dalam perekonomian. Nah, jika kita dihadapkan dengan ketiga aktivitas tersebut dan ditawarkan kepada kita, disodorkan kepada kita mana yang lebih penting di antara ketiga aktivitas tersebut, maka ini sangat membingungkan. Namun, Islam memberikan solusi kepada kita bahwasanya pertama sekali yang memang harus terpenuhi oleh manusia itu adalah kebutuhan pokok dia. Sehingga Islam mengenal dengan memperkenalkan kepada manusia dengan haddul kifayah, dengan haddul kafaf. Ada batasan-batasan penting yang memang harus dipenuhi oleh manusia sehingga dia bisa menjalani kehidupannya sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah, Islam tidak meninggalkan begitu saja. Islam telah mengatur bagaimana pola konsumsi yang harus dijalankan oleh umat manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Seruan untuk memakan dan minum di dalam manusia, dalam kehidupan sehari-hari itu dianjurkan kepada manusia semuanya. Bukan hanya terbatas kepada orang-orang yang beriman atau orang-orang Islam. Akan tetapi khitab pada ayat tersebut yaitu kepada manusia semuanya. Ini menunjukkan bahwasanya ajaran agama Islam ini merupakan rahmatan lil alamin dan dia dapat dijadikan sebagai pedoman hidup baik bagi orang Islam maupun bagi non-muslim. Nah, kalau kita kembali kepada aktivitas perekonomian yang kedua, yaitu dikenal juga dengan produksi. Setelah umat manusia mengetahui apa saja yang harus dikonsumsi, maka manusia memerlukan untuk memproduksi apa yang dibutuhkan oleh manusia. Dalam hal ini, produsen sangat dianjurkan untuk memproduksi hal-hal yang memang dibutuhkan oleh manusia, bukan memproduksi hal-hal yang bisa menjauhkan keimanan manusia kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, dalam sebuah negara, Islam sangat tidak menganjurkan untuk sekedar meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa memikirkan aspek-aspek halal dan haramnya. Bisa jadi faktor-faktor perekonomian tersebut dapat meningkatkan atau mendongkrak perekonomian, pendapatan sebuah daerah. Akan tetapi, aktivitas tersebut dapat mengikis keimanan masyarakat di negara tersebut. Misalnya, jika sebuah negara ingin meningkatkan pendapatannya dengan melegalkan prostitusi dan perjudian, maka ini merupakan sebuah langkah yang salah di dalam ekonomi Islam. Karena apa? Karena Islam akan melihat dampak dari aktivitas tersebut. Dampak mudaratnya itu jauh lebih besar daripada manfaat yang diperolehi dari aktivitas bisnis tersebut. Nah, dan yang terakhir yang kita akan bahas pada pertemuan ini adalah mengenai distribusi. Aktivitas distribusi ini merupakan sebuah konsep yang paling mulia karena kita dapat menyampaikan barang dan jasa, menghantar barang dan jasa kepada orang yang membutuhkan. Bayangkan,
semua mata rantai, baik itu konsumsi, produksi, dan distribusi, ini merupakan sebuah rangkaian jihad kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, sehingga semua yang kita lakukan itu merupakan amal terbaik yang kita persembahkan kepada Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inilah kesempatan bagi kita, dimanapun kita memainkan peran, baik itu sebagai konsumen maupun kita sebagai produsen ataupun sebagai distributor, maka kita meniatkan itu semuanya sebagai persembahan amal terbaik kita kepada Allah. Maka mari sama-sama kita mengisi aktivitas perekonomian kita ini sehingga menjadi sebagai persembahan amal terbaik kita kepada Allah dan Rasul, dan bisa meningkatkan dakwah kita kepada ajaran agama ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.